Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kajian kali ini kita akan membahas tentang bab al-istinja. Al-istinja wa adabuhu, istinja dan adab-adabnya. Yang dimaksud dengan istinja itu adalah izalatun najasah atau takhfifuha an makhrajil bauli awil ghaib. Menghilangkan najis ataupun minimal meringankan najis dari tempat keluarnya air kencing dan juga tempat keluarnya kotoran, atau dalam bahasa kita mungkin bisa disebut cebok ya. Maka istinja ini termasuk dalam pembahasan kajian fikih, karena salah satu dari syarat sah sholat kita itu adalah suci dari najis. Entah itu tubuh kita yang harus suci dari najis, juga pakaian yang kita gunakan untuk sholat harus suci dari najis, juga tempat sholat. Maka istinja ini berkaitan dengan najis, karena apa yang keluar dari kemaluan kita ataupun dari dubur kita, ya, maka itu najis. Seperti yang pernah kita terangkan, ada beberapa cairan yang keluar dari kemaluan. Yang pertama adalah air kencing. Air kencing itu najis. Ya. Yang kedua ada namanya air wadi. Air wadi itu biasanya keluar ketika ada syahwat. Ya, syahwat untuk berhubungan seksual. Maka itu biasa keluar air mandi. Itu pun najis. Ya. Makanya biasa keluar ketika pasangan suami istri itu bercanda satu sama lain. Kemudian timbullah syahwat. Ya. Maka ini suka keluar. Makanya ketika kita akan melaksanakan sholat, kemudian sebelumnya kita bercandanya mohon maaf agak menjurus, ya, agak menjurus ke situ, itu kemungkinan bisa jadi keluar, tapi kadang nggak kerasa, Pak. Ya, kadang tiba-tiba di celana kita atau di pakaian kita ada bekasnya. Ya, maka itu disebut air mandi, ya, air mandi namanya. Kemudian ada juga air wadi. Air wadi ini biasanya keluar ketika kita mengangkat sesuatu yang berat. Ya. Ada juga yang mengatakan biasanya keluar akibal baul atau selesai kencing. Tapi tidak setiap kencing itu keluar, tidak. Ya. Nah, itu disebut air wadi. Juga ada air mani. Kalau air mani itu tidak najis. Ya, kalau yang tiga tadi najis. Kalau air mani itu tidak najis, tapi air mani itu menyebabkan kita untuk mandi. Ya,
Karena kalau air mani najis, kita semuanya najis, Pak. Karena semua kita berasal dari air mani. Nah, istinja sendiri itu adalah menghilangkan najis atau minimal meringankannya dari tempat keluarnya air kencing ataupun tempat keluarnya kotoran. Kata istinja, kalau kita belajar bahasa Arab, istinja itu adalah bentuk masdar dari istanja yastanji. Diambil dari kata an-najah, ma'khudun minan najah wa huwa al-khalasu minal adha. Jadi an-najah itu artinya terbebas dari kotoran. Istanja yastanji istinjaan itu adalah qalabun najah. Kita meminta supaya terbebas dari kotoran. Ada juga yang mengatakan istinja itu diambil dari kata an-najwah. An-najwatu wa hiya al-murtafi' 'anil ardh, sesuatu yang tinggi, bagian tanah yang paling tinggi. Ya. Atau diambil juga dari kata an-najwu wa huwa al-huz'u ay ma yakhruju minad dubur. Jadi istinja ada juga mengatakan diambil dari kata al-najwu, artinya kotoran yang keluar dari dubur. Ya. Kemudian kenapa istinja diambil dari kata-kata tersebut? Summiya bidzalika syar'an li'anna al-mustanjiya yatlubul khalasa minal adha wa ya'mal 'ala izalatihi 'anhu. Wa ghaliban ma yastatiru wara'a murtafi'in minal ardi aw nahwiha. Karena orang yang beristinja itu biasanya dia berusaha menghilangkan najis, kotoran yang ada di tempat keluar air kencing ataupun tempat keluarnya kotoran. Nah, ini diambil dari kata an-najah tadi, terbebas dari kotoran. Dan juga biasanya dulu orang istinja itu berada di belakang tanah. Jadi ada bagian tanah yang agak tinggi, kemudian dia berada di belakang tanah tersebut. Karena mungkin dulu jarang WC, toilet umum jarang, ya. Makanya diambil dari kata an-najwah tadi, tanah yang agak tinggi. Karena orang yang istinja dulu biasanya ya berada di belakang tanah tersebut. Adapun hukumnya, wa hukmuhu wa huwa wajibun, wajib hukum istinja. Ya. Jadi kalau orang nggak istinja, apalagi setelah itu dia sholat, ya sholatnya nggak sah dan dia dosa. Apalagi sekarang kita suka menemukan orang kencing sembarangan di bawah pohon, ya ataupun misalkan di terminal di belakang angkot, di belakang bis, ya kemudian nggak istinja. Pertama dia dosa karena kencing di tempat umum, ya. Juga dia dosa karena tidak istinja, apalagi dosa di sini ketika dia setelah itu sholat, maka dia sholat dengan membawa najis. Makanya hukum istinja itu wajib, ya khususnya ketika akan melaksanakan ibadah sholat. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma yustanja bihi, apa yang bisa digunakan untuk istinja? Yajuzul istinja bil ma'il mutlaq. Pertama, boleh istinja dengan air mutlak. Ya kemarin beberapa, mungkin ada sekitar sebulan atau 2 bulan yang lalu pernah kita bahas tentang pembagian air. Air itu dibagi menjadi air mutlak, ya, atau air suci dan mensucikan. Yang kedua, air suci mensucikan tapi makruh untuk digunakan. Ya. Yang ketiga itu air suci tapi tidak mensucikan. Dan yang terakhir, yang keempat, air yang terkena najis. Yang dimaksud dengan air mutlak di sini adalah air suci dan mensucikan. Bedakan suci dan mensucikan. Suci itu belum tentu mensucikan. Ini air teh. Air teh ini suci, boleh kita minum. Tapi apakah dia mensucikan? Apakah dia bisa digunakan untuk bersuci? Tidak. Ya, makanya ada istilah thahir mutahhir, atau bahasa lainnya ma' tahur.
Tahur itu artinya tahir, mutahhir, suci dan mensucikan. Air itu suci dan boleh digunakan untuk bersuci. Bisa digunakan untuk wudu, bisa digunakan untuk mandi, untuk menghilangkan najis. Maka kalau air itu tidak mensucikan, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Tidak bisa dipakai wudu, tidak bisa dipakai mandi, tidak bisa dipakai menghilangkan najis. Ya. Maka istinja bisa dengan air mutlak. Air mutlak itu air suci dan mensucikan yang belum tercampur dengan apa-apa. Seperti air hujan. Ya, jadi definisinya air mutlak itu kullu ma nazala minas sama wa kharaja minal ard wa naba'a minal ard. Segala air yang turun dari langit dan muncul dari bumi itu adalah air mutlak aslinya. Mutlak itu kan belum tercampur apa-apa. Ya. Bisa air hujan, air mata air sumur, kemudian air es, air sungai, ya maka itu air mutlak. Jadi boleh istinja dengan air mutlak wa huwa al-asl fi at-tathhir minan najasah. Jadi aslinya menghilangkan najis itu dengan air mutlak tadi. Ya. Kama yajuzu bi kulli jamidin khashin yumkinu an yuzila an-najasah kal hajar wal waraq wa nahwi dzalika. Begitupun boleh istinja dengan benda padat, ya, yang khashin itu agak kasar, ya, yang mana dengan benda tersebut itu bisa menghilangkan najis. Contohnya apa? Benda padat yang kasar, yaitu hajar, ya, batu, ya, kemudian bisa juga daun atau tisu, ya. Oke, sesuatu yang merupakan benda padat dan dia bisa menyerap, ya, menyerap kotoran, bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Nah, jadi boleh kita beristinja dengan air, itu yang utama, aslinya dengan air mutlak. Yang kedua boleh dengan sesuatu benda padat yang bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Wal afdal an yastanji awalan bil hajar wa nahwihi thumma yasta'milul ma. Afdalnya istinja itu pertama dengan menggunakan batu dan sejenisnya. Entah dengan batu, dengan tisu, dengan daunnya tapi daun yang menyerap air, Pak, ya. Jangan daun talas. Ya, daun talas enggak nyerap air. Atau jangan dengan daun apa itu? Ya, seperti daun pisang. Itu enggak menyerap air. Tapi daun yang bisa menyerap air. Ya, atau dengan tisu lah. Ya. Afdalnya kita gabungkan. Istinja dengan menggunakan batu dan sejenisnya, kemudian menggunakan air. Jadi pertama kita menggunakan tisu atau batu atau daun, ya. Setelah ainun najasah, pokok najisnya itu hilang, baru kita menggunakan air. Ini yang paling afdal, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memuji jamaah Masjid Quba. Ya. Di dalam surah Taubah Allah berfirman, "Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin." Di dalam Masjid Quba tersebut terdapat orang-orang yang senang bersuci. Dan Allah menyukai orang-orang yang sangat memperhatikan bersuci, orang-orang yang suka bersuci. Lalu para ulama tafsir menerangkan bahwa mereka orang-orang yang dipuji oleh Allah itu ketika istinja menggunakan dua cara tadi, menggabungkan dua cara. Pertama dengan menggunakan batu dan sejenisnya, baru setelah itu dengan menggunakan air. Ya, makanya afdalnya menggabungkan dua-duanya. Kemudian wa in iqtasara ala ahadihima fal ma'u afdal. Kalau mau milih, nggak mungkin dua-duanya, satu aja, maka afdalnya menggunakan air. Ya. Kalaupun tidak ada, maka boleh menggunakan batu dan sejenisnya. Jadi hajar di sini memang secara bahasa artinya batu. Tapi dalam bab najasah di sini yang dimaksud dengan hajar itu adalah definisinya tadi, setiap benda padat
yang kasar yang bisa menghilangkan najis. Jadi kalau kita menemukan dalam kitab-kitab fikih hajar dalam bab istinja, itu bukan hanya dengan batu saja, tapi hajar di sini adalah segala benda padat yang kasar yang bisa menyerap kotoran dan digunakan untuk menghilangkan najis. Itu nama hajar. Memang secara bahasa hajar itu artinya batu. Makanya di Ka'bah itu ada namanya hajar aswad, ya, batu hitam. Ya, tapi dalam bab najis ini, hajar di sini tidak mesti khusus untuk batu saja, tidak. Makanya boleh kita istinja dengan menggunakan kertas, menggunakan tisu, ya, menggunakan daun atau kain yang suci dan bisa menghilangkan najis. Baik hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama fikih mensyaratkan kalau kita ingin menggunakan hajar, menggunakan batu dan sejenisnya untuk istinja, maka disyaratkan an yakunal musta'malu jafan. Pertama, benda yang digunakan untuk istinjanya itu harus kering. Tidak boleh basah. Karena kalau basah bukan malah menghilangkan najis, malah menyebarluaskan najis ke daerah lain. Makanya kalau untuk istinja jangan langsung menggunakan tisu basah. Ya, gunakan dulu tisu kering. Karena kalau misalkan tisu basah, yang bekas keluar kotorannya itu tidak langsung diangkat najisnya, malah menjadi cair dulu. Kemudian ketika kita lap, ya, malah kemana-mana. Makanya disyaratkan benda yang digunakan untuk menghilangkan najisnya itu harus kering. Kemudian wa an yasta'mila qabla an yajiffa al-khariju minal qubuli aw ad-dubur. Syarat yang kedua, kalau kita mau menggunakan batu dan sejenisnya saja, tidak menggunakan air, syarat yang kedua adalah penggunaannya itu boleh sebelum kotoran yang keluarnya itu kering. Entah itu air kencingnya, entah itu kotorannya. Jadi kalau sudah kering, susah untuk dihilangkan dengan batu dan sejenisnya. Ya. Sedangkan tadi syarat pertama adalah benda yang digunakan untuk menghilangkan najisnya tidak boleh basah, harus kering. Syarat yang kedua, kotorannya itu sebelum kering. Kalau sudah kering susah. Ya kering sama kering ya susah. Ya. Maka syarat yang kedua, ya disyaratkan kotoran yang keluarnya itu belum kering. Ya, maka jangan terlalu lama. Lama setelah itu kencing, setelah 5 menit baru ngambil tisu kemudian dibersihkan, ya nggak bisa. Karena sudah kering. Ya, begitupun ketika kita buang air besar. Kemudian wa alla yujawiz al-kharij safhatal ilyati aw hashafatal dzakar wa ma yuqabiluha min makhrajil baul 'inda al-untha. Syarat yang ketiga, kotorannya itu tidak belepotan, tidak melewati batasan ilyah. Ilyah itu adalah lubang tempat keluarnya duburnya itu. Jadi mohon maaf kalau misalkan BAB-nya mencret, nah itu susah menggunakan batu dan sejenisnya, karena otomatis kotorannya kemana-mana. Ya. Begitupun ketika kencing, jangan sampai air kencingnya itu kemana-mana, belepotan kemana-mana, maka tidak bisa menggunakan batu dan sejenisnya. Kemudian minimal mengusap dengan batu dan sejenisnya ketika istinja minimal 3 kali. Tidak cukup 1 kali. Ya. Jadi kalau kita istinja dengan menggunakan batu dan sejenisnya, tisu, ya, daun, kertas, maka minimal 3 kali. Karena dalilnya suatu ketika Rasulullah SAW itu pergi untuk buang hajat. Lalu Rasulullah SAW menyuruh sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud untuk mendatangkan 3 batu. Ya, sebagaimana
riwayat Ibnu Mas'ud mengatakan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaib fa amarani an atiyahu bi thalathati ahjar. Ketika Rasulullah pergi ke toilet, maka aku diperintahkan oleh Rasulullah untuk membawa 3 batu. Ya. Maka para ulama mengambil kesimpulan bahwa kalau kita istinjanya dengan batu dan sejenisnya, maka minimal 3 batu. Ataupun bisa dengan 1 batu yang memiliki 3 sisi. Sehingga ketika 1 sisi sudah digunakan, otomatis ada najisnya di situ. Kita gunakan sisi yang lain yang belum terkena najis. Ya. Jadi boleh dengan 1, tapi yang memiliki minimal 3 sisi. Kemudian kalau memang dengan 3 kali itu belum bersih, maka ditambah dan disunahkan witir, disunahkan ganjil 3, 5, 7, ya, disunahkan dengan ganjil ataupun witir. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tidak sah kita beristinja kalau sesuatu benda yang kita gunakan untuk istinja itu merupakan najis. Maka tidak boleh kita istinja dengan kotoran hewan yang sudah kering. Ya. Mungkin kalau di kita ya ada aja cuman jarang. Tapi kalau di padang pasir Pak banyak. Ya, kotoran unta, kotoran binatang apa, ya kan? Kalau sudah kering itu kan kayak batu. Pernah suatu ketika, ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu itu berkata, "Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaib, fa amarani an atiyahu bi thalathati ahjar." Rasulullah datang ke toilet kemudian memerintahkan aku untuk membawa 3 batu. Fa wajadtu hajaraini. Aku hanya mendapatkan 2 saja. 2 batu saja. Wa tamastu tsalitsa falam ajidu. Aku nyari yang ketiga tapi enggak dapat. Fa akhadtu rawsatan, maka aku pun mengambil kotoran hewan yang sudah kering. Ya, nggak sengaja karena memang Ibnu Mas'ud ini sudah mencari yang ketiga nggak dapat. Kemudian Ibnu Mas'ud mengira mungkin ini bisa kotoran hewan yang sudah kering. Ya. Kemudian fa akhadtu rawsatan fa ataituhu biha, maka aku pun mengambil kotoran yang kering tadi, kemudian aku berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhadha al-hajaraini wa alqaw rawthata wa qala hadha riksun. Lalu Rasulullah pun hanya mengambil 2. Karena yang 2 ini batu. Yang satunya adalah kotoran. Kemudian Rasulullah pun membuang kotoran tersebut dengan mengatakan hadza riksun, ini najis. Maka tidak boleh kita istinja dengan menggunakan sesuatu yang najis. Kemudian wa yahrumul istinja'u bima kana mat'uman li adamiyyin kal khubzi wa ghairihi aw jinnihin kal 'azmi. Tidak boleh kita beristinja dengan sesuatu yang merupakan makanan untuk manusia, juga makanan untuk jin. Maka tidak boleh kita beristinja misalkan dengan roti, ya. Roti itu kan benda padat, dia bisa menyerap air, Pak. Ya. Dia sudah memenuhi syarat. Tapi tidak boleh kita gunakan. Kenapa? Itu adalah makanan. Ya. Kita tidak boleh beristinja dengan makanan manusia ataupun dengan makanan jin. Dalam kitab ini disebutkan makanan jin adalah tulang. Ya. Maka tidak boleh kita beristinja dengan tulang. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu mengatakan suatu ketika aku didatangi oleh seorang jin, kemudian aku pun membacakan kepada mereka Al-Quran. Kemudian mereka pun meminta bekal, meminta makanan. Ya. Kemudian kata Rasulullah, lakum kullu azmin dzukira smullahi alaihi. Makanan kalian adalah setiap tulang, ya,
tulang hewan yang mana ketika disembelih itu disebutkan nama Allah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan tulang itu adalah makanan untuk bangsa jin. Dalam riwayat Rasulullah mengatakan fala tastanju bihima fa innahuma ta'amu ikhwanikum. Maka janganlah kalian ya beristinja dengan dua hal tadi. Ya, karena keduanya itu merupakan ya, makanan bagi saudara kalian dari bangsa jin. Yang pertama adalah dengan kotoran tadi, yang kedua adalah dengan tulang, itu tidak boleh. Kemudian dalilnya yang tidak boleh itu kalau makanan jin. Lalu kalau makanan manusia, dalilnya adalah qiyas. Makanan jin saja tidak boleh, apalagi makanan manusia, namanya qiyas aulawi. Ya. Kemudian diharapkan istinja dengan sesuatu yang dimuliakan. Ya, yahrumul istinja bi kulli muhtaram. Seperti bagian hewan yang masih nyambung dengan tubuh hewan tersebut. Misalkan ada orang kencing, sampingnya ada kambing atau ada kuda, kemudian dia dapat air, istinjanya dengan buntutnya misalkan, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kenapa? Karena masih nyambung dengan tubuh hewan tersebut. Nah, karena itu ada sesuatu yang dimuliakan. Kecuali kalau misalkan sudah bulunya sudah diambil, itu sudah terlepas gitu ya, maka boleh. Tapi kalau yang masih nyambung maka tidak boleh. Apalagi dengan tubuh manusia. Ya, misalkan ada orang iseng, ya, ada orang sedang tidur, dia kencing, kemudian digunakan bagian tubuhnya untuk istinja, maka itu tidak boleh, itu diharamkan. Hadirin jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah tata cara istinja. Ya. Selanjutnya adalah adab istinja. Adabul istinja wa qada'il hajah, adab istinja dan buang hajat. Yang pertama berkaitan dengan tempat. Maka hendaklah kita menjauhi ketika kencing dan buang air besar, tidak berbuang air besar atau kencing di tempat yang merupakan jalanan lalu lalang orang-orang. Ya, seperti di jalan atau pokoknya di tempat yang sering dilalui oleh orang, tempat jalannya orang, tidak boleh. Ya. Ataupun di tempat yang biasa orang berkumpul, di halte, di terminal, stasiun, ya. Kenapa? Karena mengganggu. Ya. Makanya dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ittaqul la'anaini, jauhilah dua hal yang mendatangkan laknat. Lalu para sahabat bertanya, wa qalu wa man la'anani, apa itu dua hal yang mendatangkan laknat ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, alladzi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim, orang yang suka buang hajat di jalanan yang biasa digunakan jalan oleh orang-orang, juga di tempat yang biasa digunakan untuk berteduh. Maka dua hal ini, atau ketika kita buang hajat di dua tempat ini, itu mendatangkan laknat. Bagaimana tidak? Pasti orang akan ngomel, Pak. Ini siapa sih yang kencing di sini? Jorok amat. Nah, itu kan, ya. Apalagi kalau sampai BAB. Ini orang nggak punya otak apa? Nggak punya adab apa? Nggak punya ini apa? Masa kencing, masa berak di tempat kayak gini, di tempat lalu lalang orang, di tempat kumpulnya orang. Nah, itu kan mendatangkan laknat. Maka dilarang bagi kita untuk membuang hajat di tempat tersebut. Kemudian yang kedua, takbun fil ardi au jidar au nahwi. Tidak boleh kita buang hajat di lubang yang ada di tanah. Ya. Kenapa? Karena bisa jadi di dalam lubang tersebut ada binatang yang lemah sehingga merasa risih dengan kotoran kita, seperti semut atau binatang-binatang
serangga lainnya yang ada di dalam tanah. Atau bisa jadi di dalam lubang tersebut terdapat binatang buas yang bisa mencelakakan diri kita. Ya kan ketika kita buang hajat di situ ada kalajengking misalkan, ya, kemudian kita dicapitnya, atau di lubang tersebut ada ular misalkan. Ketika kita buang hajat ternyata ularnya ngamuk keluar, kemudian mematuk kita misalkan. Nah, itu, ya, makanya dilarang untuk buang hajat di lubang yang ada di tanah. Ya. Dalilnya adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an yubala fil juhri. Rasulullah melarang untuk kencing di lubang yang ada di tanah. Kemudian dilarang juga untuk buang hajat tahta syajar al-musmir, di bawah pohon yang berbuah. Ya, kenapa? Karena untuk menjaga buahnya itu dari kotoran, ya, entah itu buahnya bisa dimakan ataupun tidak. Tapi kadang orang kan merasa jijik, ya, merasa jijik. Entah itu buahnya jatuh ke tempat kotoran tersebut, ataupun dari air kencing tersebut itu akan diserap oleh tumbuhan sehingga akan tercampur dengan buah yang dihasilkan. Maka tidak boleh kita kencing di bawah pohon yang berbuah. Ya, kalau misalkan kita tidak ada tempat lagi untuk ini, kemudian ada pohon, kalau bisa cari pohon yang nggak berbuah. Ya, seperti itu. Kemudian fil ma'ir rakid, tidak boleh juga kita buang hajat di air yang menggenang. Karena kalau yang menggenang itu kemungkinan najisnya bertumpuk di situ, tidak kemana-mana. Ya, maka inilah tempat-tempat yang dilarang untuk kita buang hajat. Sebagaimana sabda Rasulullah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yubala fil ma'ir rakid. Rasulullah melarang untuk buang hajat di air yang menggenang. Wa tadawwud akbah wa aula bin nahi. Apalagi buang air besar. Ya, kencing saja itu dilarang, apalagi buang air besar. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, larangan ini ada yang mengatakan hukumnya makruh, an-nahyu lil karahah. Tapi Imam An-Nawawi berpendapat wa naqala Imam Nawawi annahu litahrim, bahwasanya larangan ini adalah hukumnya haram. Ini menurut Imam An-Nawawi. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi berkaitan dengan tempat. Selanjutnya adalah berkaitan dengan masuk dan keluarnya ke tempat buang hajat ataupun toilet. Fayustahabbu liqadhil haja an yuqaddima rijlahu al-yusra 'inda ad-dukhul wa yumnahu 'inda al-khuruj li'annahu al-alyaq bi amakinil qadir wan najis. Jadi kalau ke tempat toilet atau buang hajat itu dahulukan kaki kiri. Kalau keluar dahulukan kaki kanan. Ya, hal-hal seperti ini mungkin bagi sebagian orang remeh, Pak. Tapi ini adalah sunnah. Ya. Jadi hal-hal seperti ini kalau kita kerjakan terus, pahala kita banyak, Pak. Bertumbuh. Jadi jangan sampai mentang-mentang sunnah ini kalau tidak dikerjakan nggak apa-apa. Kita berpikirnya jangan seperti itu. Kita berpikirnya ini sunnah nih, hal sepele tapi mendatangkan pahala, kan gitu. Sehingga ketika kita kerjakan kita akan mendapatkan banyak pahala. Ya. Maka kalau kita tidak terbiasa melaksanakan yang sunnah, itu akan susah. Bahkan saya lupa perkataan imam siapa. Kalau orang terbiasa meninggalkan hal yang sunnah, itu bisa menyebabkan dia tidak diterima syahadatnya. Ya. Jadi bukan karena dia fasik, tapi karena dia meremehkan hal-hal yang sunnah. Bahkan ada yang mengatakan kalau kita sering meninggalkan sholat witir, ya, itu bisa jadi syahadatnya itu ditolak. Kenapa? Karena sholat witir ini ada termasuk sholat yang muakkad, sunnah muakkadah. Ya.
Bahkan Rasulullah menganjurkan kalau kita meyakini kita nggak akan bisa bangun kecuali pas adzan subuh, artinya kita tidak bisa sholat witir di akhir malam, maka sholat witirlah sebelum tidur. Ya, jadi misalkan setelah sholat isya, kemudian kita sholat ba'da isya, kita sholat witir. Kalau memang kita terbiasa tidak bisa bangun di akhir malam, pas bangun-bangun misalkan, oh bentar lagi adzan, pas bangun-bangun pas adzan, ya, nah, maka kita biasakan, ya, meskipun sholat witir ini sunnah, tapi menurut madhab Hanafi kalau nggak salah wajib, ya. Tapi menurut jumhur ulama itu sunnah, meskipun sunnah, tapi sunnahnya sunnah yang sangat ditekankan. Nah, begitupun dengan hal-hal sunnah yang lainnya. Ya, termasuk tadi adab ketika kita masuk kamar mandi dan ketika keluar kamar mandi. Ketika masuk kaki kiri, ketika keluar kaki kanan. Misalkan sekalipun kita lupa, ya, kalau kata saya pernah dengar ceramahnya Bu Yaya, ya, kalau kita lupa masuk lagi, ya, kemudian keluar lagi dengan kaki kanan. Tujuannya apa? Supaya kita membiasakan diri kita. Ya, kalau kita misalkan masuk pakai kaki kanan, keluar dulu sebentar, masuk lagi dengan kaki kiri. Tujuannya apa? Supaya kita membiasakan diri kita. Karena kalau tidak dibiasakan, ya sudah akan berjalan seperti itu saja. Ya. Nah, maka itu termasuk adab ketika masuk ke dalam kamar mandi dan juga ketika keluar kamar mandi. Wala yahmilu dzikrallahi ta'ala wa mithluhu kullu ismin mu'azzam. Juga hendaknya ketika masuk kamar mandi dan toilet tidak membawa yang ada tulisan nama Allah, zikir Allah. Ya. Kemudian kama yustahabbu lahu an yaqula al-adhkar wal ad'iyah allati thabatat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla dukhulil khala wa ba'da al-khuruj minhu. Juga disunahkan untuk membaca zikir ataupun doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kamar mandi dan setelah keluar kamar mandi. Seperti sebelum masuk membaca bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, nah, biasa. Nah, supaya kita pun mendapatkan pahala sunnahnya. Wa ba'dal khuruj, setelah keluar kamar mandi kita membaca ghufranak alhamdulillahilladzi adhaba 'anni al-adza wa 'afani. Ada tambahannya. Ya, lebih panjangnya dibaca alhamdulillahilladzi adzaqani ladzata wa abqa fiyya quwwata wa dafa'a anni adza. Jadi tambahannya. Tapi biasanya di kita hanya membaca sampai wa'afan. Kemudian adab selanjutnya berkaitan dengan arah. Ya, sebaiknya kita ketika buang hajat itu mengarah kemana? Menghadap kemana? Yahrumu ala qadil haja an yastaqbil al-qibla aw yastadbiraha. Haram bagi orang yang buang hajat, entah kencing ataupun buang air besar, diharamkan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ya. Jadi jangan sampai ketika buang hajat kita menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Akan tetapi larangan ini ingkana fil fadha'i wala satir murtafi' yasduru awratahu hala qada'i hajatihi. Larangan ini kalau kita buang hajatnya di tempat terbuka. Ya, di tempat terbuka dan tidak ada penutup. Ya. Kalau ada penutup maka tidak diharamkan. Apalagi kalau di kamar mandi. Kamar mandi kan tertutup. Maka tidak haram bagi kita untuk untuk buang hajat, entah kencing ataupun buang air besar dengan menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Jadi larangan ini ketika kita buang hajatnya di ruangan terbuka, misalkan tengah hutan ataupun misalkan di padang pasir, ya nggak ada toilet di situ, nah, maka kita tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kemudian dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qiblata wa la tastadbiruha bi baulin aw ghaitin walakin syarriqu aw gharribu. Jadi kata Rasulullah, kalau kalian buang hajat, maka janganlah kalian menghadap kiblat atau membelakanginya. Tapi coba berarahlah ke arah timur ataupun barat, yang penting jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kemudian dikecualikan kalau di ruangan tertutup. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Umar. Suatu ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhuma itu naik ke atas rumahnya Hafsah, ya, yang mana Hafsah ini tidak lain adalah kakaknya, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian ketika naik tidak sengaja Abdullah bin Umar ini melihat Rasulullah sedang buang hajat. Ya. Buang hajatnya berarti di rumah, di ruangan tertutup. Yang kemudian Ibnu Umar berkata, "Fara'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mustadbiral qiblati mustaqbil asy-syam." Saya melihat Rasulullah ketika buang hajat itu membelakangi kiblat dan menghadap ke arah Syam. Ya. Lalu tadi kan dalam hadis sebelumnya Rasulullah melarang kita untuk menghadap atau membelakangi kiblat. Tapi malah Rasulullah sendiri ketika buang hajat membelakangi kiblat. Lalu para ulama menggabungkan makna kedua hadis tadi, yang dilarang menghadap kiblat dan membelakangi kiblat ketika buang hajat itu kalau di ruangan terbuka. Kemudian dilarang juga. Nah, selanjutnya keempat, ada berkaitan dengan orang yang buang hajatnya. Kalau tadi berkaitan dengan posisinya. Disunahkan an ya'tamida ala yasarihi wa yansiba yumnahu. Disunahkan ketika buang hajat, khususnya buang air kecil, ya, itu kaki kanannya itu didirikan, kemudian kaki kirinya sebagai tumpuan. Ya, maaf. Seperti ini. Jadi kaki kanannya ini didirikan gini, kemudian kaki kirinya ini menjadi tumpuan. Nah, ini para ulama mengatakan seperti ini afdal. Kenapa? Karena kemungkinan air kencingnya itu akan keluar semua kemungkinan. Kemudian disunahkan juga untuk menggerakkan supaya semua air kencing itu keluar. Ya. Nah, itu maka disunahkan seperti ini posisinya. Ya. Nah, maka kalau bisa ketika buang air kecil itu jangan sambil berdiri. Ya. Kenapa? Takut masih ada sisa-sisa air kencing. Ya. Bahkan mungkin menurut kedokteran pun ya kurang baik katanya, bisa menyebabkan penyakit prostat itu ya. Ya, makanya kalau saya pribadi ketika di toilet umum, ya entah ketika dalam perjalanan ataupun apa, saya lebih baik ngantri. Ya, lebih baik ngantri yang ada toiletnya di dalam toilet daripada harus yang kencing sambil berdiri. Kalau saya pribadi seperti itu. Kenapa? Karena menjaga ya, pertama kalau di dalam kamar mandi kita leluasa. Ya, kita leluasa, kemudian kita pun bisa sambil jongkok. Baik hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, wala yanzur ila sama wala ila farjihi wala ila ma yakhruju minhu li'annahu la yaliqu bihali. Juga ketika buang hajat jangan lihat ke langit, juga jangan lihat ke kemaluannya. Ya, meskipun tidak sampai haram, tapi afdalnya tidak melihat ke kemaluannya. Juga tidak melihat ke kotoran yang keluar. Ya, itu afdalnya seperti itu ketika buang hajat. Kenapa? Li'annahu la yaliqu bihali, karena tidak layak, jijik. Ya. Kemudian wa yukrahul qadhi al-haja al-kalam wa ghairuhu athna'a qada'iha. Juga dimakruhkan untuk berbicara ketika sedang buang hajat. Termasuk melakukan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Kadang ada orang sekarang sambil main HP, ya, atau sambil ngerokok, ya, maka ini makruh. Ya,
sambil teleponan. Ya karena mungkin dia buang hajatnya lama sambil main game gitu. Nah, itu makruh. Ya. Itu tidak tidak di apa? Makruh lah, hukumnya makruh. Kemudian selanjutnya adalah al-istinja'u bil yasar. Kemudian istinjanya dengan menggunakan tangan kiri. Ya, itu disunahkan juga ketika istinja menggunakan tangan kiri, dan makruh hukumnya kalau menggunakan tangan kanan. Kemudian yang terakhir bahkan di sini disunahkan atau makruh hukumnya untuk memegang zakar atau kemaluannya itu dengan tangan kanan. Wa in ihtaja an yumsika dzakar liyunazzifahu bil hajar wa nahwi min al jamidat amsaka al jamid bi yadihi al yumna duna an yuharrikaha wa amsaka adzakara bil yusra wa harrakaha liyunazzifa al mahal. Jadi sebaiknya kalaupun kita perlu memegang kemaluan kita untuk istinja, maka menggunakan tangan kiri. Ya, itu jangan menggunakan tangan kanan. Itu termasuk sunnah. Ya, maka di dalam hadisnya Rasulullah riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza bala ahadukum fala ya'khudhan dzakarahu bi yaminihi wa la yastanji bi yaminihi." Jika salah seorang di antara kalian itu kencing, maka janganlah dia memegang kemaluannya dengan tangan kanannya, dan janganlah dia beristinja dengan tangan kanan. Maka gunakanlah tangan kiri ketika istinja, juga ketika kita memegang kemaluan. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu saja pembahasan tentang istinja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, yang mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu bagi kita, yang utamanya lagi mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebelum diakhiri ada yang ditanyakan. Waalaikumsalam. Disampaikan larangan untuk buang air ke bawah pohon yang berbuah. Mana Ustaz hukumnya kalau kita menggunakan pupuk kandang ya? Menggunakan apa? Pupuk kandang, pupuk yang dari kotoran hewan, pohon-pohon buah. Kita memberi makan ikan dengan kotoran dari ayam, kita beri makan ke ikan. Bagaimana? Terima kasih. Tadi kita dilarang untuk kencing di bawah pohon yang berbuah karena memang ya air kencing itu diserap oleh tumbuhan. Juga para ulama memakruhkan kita menggunakan pupuk kandang. Ya. Tapi saya nggak tahu apakah ada yang mengatakan, ada yang membolehkan. Yang saya tahu ada yang memakruhkan menggunakan pupuk kandang. Ya, kenapa? Karena memang pupuk kandang itu kan najis. Ya. Gitu. Tapi secara rinci nanti akan saya coba cari pendapat para ulama tentang hal ini. Saya pernah mendengar muhadharah atau penceramah salah seorang syekh ahli fikih, itu dia menerangkan hal ini juga. Ya, kalau nggak salah ada rinciannya. Saya lupa, nanti insya Allah nanti saya cari, ada rinciannya. Ya, jadi ketika membahas hal ini, ketika membahas tentang larangan untuk kencing di bawah pohon yang berbuah, juga beliau menyinggung tentang hukum memberi pupuk dengan kotoran, dengan najis. Secara rinci saya lupa. Ya, tapi ada yang mengatakan makruh seperti itu. Ya, nanti insya Allah nanti akan saya cari rinciannya seperti apa hukumnya nanti insya Allah. Ustaz, pertemuan sebelumnya disebutkan ada air yang mustamal ya, itu air yang suci tapi tidak masuk
air yang mungkin sambil wudhu lah. Ada limpahan air yang sayang lah kalau berbuang kita tampung ya. Nah, apakah itu boleh digunakan untuk istinja? Walaupun tidak langsung sholat ya, mungkin hanya istinja aja ya. Kemudian nanti waktu wudhu baru wudhu lagi. Apakah itu berkenan? Baik. Yang pertama, kita harus memahami dulu air mustakmal. Jadi air mustakmal itu definisinya adalah air yang sudah digunakan untuk fardhu toharoh, toharoh yang wajib. Ya, misalkan kalau wudhu itu yang wajib apa saja? Wajah, tangan, kepala, dan kaki. Dan yang wajib hanya basuhan pertama. Ya, hanya basuhan pertama. Maka ketika kita membasuh wajah, basuhan pertama, air yang jatuh itu air mustakmal. Tapi kalau basuhan kedua, basuhan ketiga itu kan sunnah, maka itu bukan air mustakmal. Ya, begitupun tangan, kepala, dan kaki. Ya, begitupun ketika kita mandi wajib. Yang wajib itu adalah basuhan pertama. Maka setelah semuanya itu terbasuh air, maka sisa air yang berikutnya yang jatuh itu bukan air mustakmal. Ya, jadi definisi air mustakmal itu adalah air yang sudah digunakan untuk toharoh yang wajib. Ya, kalau yang sunnah tidak termasuk air mustakmal nanti. Kemudian ketika memang air itu mustakmal, maka dia termasuk air yang suci, dia suci, nggak najis. Jadi air tampungan itu misalkan itu air mustakmal, kemudian kena pakaian kita, kena tubuh kita, itu nggak najis. Dalilnya adalah suatu ketika Rasulullah menjenguk salah seorang sahabat bernama Jabir bin Abdillah. Lalu Rasulullah wudhu. Sisa air wudhu Rasulullah, air mustakmalnya itu diusapkan kepada Jabir bin Abdillah. Kalau memang air mustakmal itu najis, nggak mungkin Rasulullah nempelkan najis kepada muka sahabatnya kan gitu. Ya, sehingga para ulama mengatakan air mustakmal itu tetap suci, tapi tidak mensucikan. Tidak bisa digunakan untuk bersuci. Maka tidak bisa dipakai wudhu, tidak bisa dipakai mandi untuk menghilangkan hadas, tidak bisa dipakai untuk istinja. Ya, tidak bisa dipakai untuk. Bisa digunakan untuk apa? Untuk misalkan untuk nyiram. Ya, tapi kalau untuk nyiram menghilangkan najis, gunakan air yang suci dan mensucikan dulu. Adapun air mustakmal itu untuk tambahan saja. Bisa kita gunakan untuk cuci piring, silakan. Karena cuci piring tidak disarankan untuk bukan najis. Makanan itu kan bukan najis, sehingga boleh dengan menggunakan air mustakmal tadi. Ya, nah, seperti itu. Jadi tidak bisa digunakan untuk istinja. Meskipun nanti setelah itu kita nggak sholat, ya takutnya kita lupa. Ya, takutnya kita lupa. Kemudian pas sholat, oh iya tadi istinjanya pakai air mustakmal, berarti nggak bersih, nggak suci. Maka kita harus istinja lagi, kita harus sholat lagi, seperti itu. Baik, hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, mari kita akhiri kajian kita dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.